Oke, kita lanjut. Yusuf Mansur emang orang paling jago. Bangun tidur semangat itu loh. Ada masalah tambah semangat, nggak semua. Orang boleh semangat tapi begitu dihajar masalah, zeng langsung turun. Nggak ada. Terus naik, nggak semua. Ya, kita tahu Yusuf Mansur itu dikasih masalah ya sama apa ya, sering dikritisi sama YouTuber, sering dilaporkan kayak itu. Semangat sekali. Bahkan dalam videonya yang saya rilis itu yang menyebut orang lain on itu ya. Yusuf Mansur itu semangat sekali memarah-marahi apa ya, menghina ya dalam tanda kutip menurut saya dia menghina para YouTuber, termasuk mungkin saya ya yang dihinanya. Cuma untungnya saya nggak pernah diucapin sama Yusuf Mansur. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dikasih talenta sama Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya bisa membangun diri saya sendiri dengan izin Allah. Tentu tanpa Allah nggak ada yang bisa, makanya saya selalu sisipin dengan izin Allah. Oke, hebat. Bisa membangun diri sendiri dan izin Allah. Oke, intinya dia membanggakan dirinya sendiri, dia bisa membangun diri sendiri dengan kehebatan dia lah. Walaupun dia bilang dengan izin Allah. Tapi masih ada yang lebih dahsyat kata-katanya. Kita lanjut. Dengan kuasanya, dengan kebesaran. Tapi nggak semua orang bisa kayak saya. Nggak semua orang bisa kayak saudara. Nggak semua orang bisa kayak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Don Cecilion. Bukan. Maksud saya akan membahas tentang Yusuf Mansur ya. Kalian tahu Don kan artinya apa? Nah, tapi itu buat saya aja ya. Oke, jadi saya janji saya akan bahas PyTran. Karena ini sebenarnya kita mengejar waktu ya. Dalam artian mengejar waktu karena PyTran ini sedang melakukan aksi korporasi yang mau dijual. Aksi korporasi atau aksi ngumpet-ngumpet ya. Saya nggak tahu nih. Oke, kita bahas dulu tentang PyTran yang awal-awal. Ini saya punya video yang Yusuf Mansur itu emang selalu mengaitkan dengan agama katanya, walaupun sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali. Dia bilang PyTran itu syariat tapi nggak syariah sama sekali. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita lihat videonya dulu, check it out. Yang benar, cara yang tepat, cara yang pas, cara yang menjadi ibadah, tetap dia akan cari duit. Nah, kalau ketemu guru yang salah, ini saya melihat ya, banyak orang tidak sepakat tentang menjual mimpi. Apa ceritain tentang kekayaan? Ya haruslah. Allah menceritakan kok tentang kekayaan Fir'aun Allah ceritakan, tapi kekayaan Sulaiman pun Allah ceritakan. Tidak berhenti hanya di kekayaan Fir'aun, tidak berhenti hanya di kekayaannya Qarun. Tapi oke teman-teman, jadi kita ingat ya, Fir'aun dan Qarun ini jadi kisah menarik yang dilakukan sama Pak Iqbal ya. Katanya dia mengaku dia temannya yang cukup dekat katanya, dan dia punya rahasia-rahasia Yusuf Mansur yang menurut saya yang dikatakan kemarin itu bukan rahasia. Menurut orang ya semua orang udah tahu gitu, seperti itu yang dikatakan Pak Iqbal itu ya cuma menambahkan sedikit gitu. Kalau Yusuf Mansur itu ya gampang tinggal minta maaf, ya itu udah dilakukan Yusuf Mansur sebenarnya, nggak perlu diceritakan lagi ya. Cuma ada analogi yang menarik ya, kebetulan ini dibahas nih, ada kekayaan Qarun, ada kekayaan si Fir'aun, dan dia dibahas juga. Kenapa dia nggak bahas yang ya, walaupun dia akan bahas nih tentang Nabi Sulaiman. Oke, kita lanjut teman-teman. Apa kabar Qarun dan Fir'aun? Allah menceritakan juga kekayaannya siapa, kekuasaannya siapa. Kekuasaannya Nabiullah Daud, ayahnya Sulaiman, dan Nabiullah Sulaiman, anaknya Daud. Kemudian sejarah pun menceritakan ya, kekayaan-kekayaannya Utsman bin Affan, kekayaannya Abu Bakar radhiyallahu anhu, kekayaannya Abdurrahman bin Auf. Di saat yang sama sejarah pun menceritakan Nabi Ayub yang miskin, yang hidup penuh dengan penderitaan, nggak tanggung-tanggung, 17 tahun dia menderita, baru sembuh di tahun ke-17. Allah ceritakan juga orang-orang yang
bukan nggak terlalu, memang tidak orang kaya, tapi bahkan satu surah dinamakan dengan nama dia, Luqman. Kayak gini teman-teman, sayang sekali dia menceritakan tentang Nabi Ayub ya. Nabi Ayub sebelum sakit dia orang kaya, tapi karena ketaatannya dia itu diuji. Apakah dengan diujinya dia sakit, apakah dia akan tetap beribadah kepada Allah dengan baik atau tidak? Nah ternyata sama. Sebenarnya analogi kekayaan yang dilakukan Yusuf Mansur ini cuma tentang pokoknya orang jadi kaya seperti itu ya. Pokoknya Quran menceritakan ini orang jadi kaya. Yang paling parah justru ketika menceritakan tentang surah Luqman. Luqman ini dianggap bukan siapa-siapa. Oke teman-teman, Luqman ini orang yang dalam surah itu kan kita jelaskan bahwasanya Luqman itu orang jujur, orang yang baik, orang yang bisa mendidik anak-anaknya dengan baik, orang yang ya pasti menurut saya dijamin masuk surga karena masuk dalam surah Al-Quran, dan di sana dibayangkan sebagai seorang yang ideal menjadi seorang imam. Tapi ya analoginya kadang-kadang kayak gitu lah Yusuf Mansur. Oke, kita lanjutlah. Allah. Nah, tinggal kita pinter-pinter, ente tinggal di kontrakan, datang nih ke Pak Haji yang punya pabrik baja, ente ngomongnya, Pak Haji mau kaya enggak? Ya masalah Pak. Ente tinggal di kontrakan dia gitu, lihat-lihat orang juga bos. Ini kalau kita ikut Petren, kita bisa dapat mobil loh. Kalau nanti begini lu kan kemarin naik ojek bos, bukannya mobil gue sering lu pakai bahasa yang lain, artinya apa? Ya lihat-lihat juga gitu loh, lihat-lihat juga, tapi bawa install impian itu. Wow. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya dikasih talenta sama Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya bisa membangun diri saya sendiri dengan izin Allah. Tentu tanpa Allah nggak ada yang bisa, makanya saya selalu sisipin dengan izin Allah. Oke, hebat. Bisa membangun diri sendiri dan izin Allah. Oke, intinya dia membanggakan dirinya sendiri, dia bisa membangun diri sendiri dengan kehebatan dia lah. Walaupun dia bilang dengan izin Allah. Tapi masih ada yang lebih dahsyat kata-katanya. Kita lanjut. Dengan kuasanya, dengan kebesaran. Tapi nggak semua orang bisa kayak saya. Nggak semua orang bisa kayak saudara. Nggak semua orang bisa kayak saya. Emang nggak bisa saya juga. Nggak mungkin saya tega ribuan orang nagih mempertanyakan sahamnya kemana dan dicuekin, malah dihadapkan dengan pengacara. Terus ditekan kadang-kadang. Terus diancam kadang-kadang. Diancam dipidanakan, saya katakan dipidanakan ya, karena ada beritanya loh, si Pak P sama Pak D katanya diancam mau dipidanakan. Itu kan ancaman juga kan, walaupun ancaman secara konstitusional. Ya nggak bisa, nggak ada orang kayak Yusuf Mansur, nggak mungkin orang yang mengaku ustadz itu bisa mengaku bahwasanya dia merubah daun jadi uang. Nggak mungkin dia orang ustadz itu sholawatin sesuatu yang atas nama Nabi nih, maaf ya Allah, maaf ya Rasulullah, bahwasanya dia sholawatin ini atas nama Allah sama atas nama Rasulullah ya, mobil ngikutin dia sendiri gitu. Ya Allah, itu satu yang nggak bisa dilakukan orang lain, mungkin di dunia pun nggak ada itu sholawatin kayak gitulah. Karena saya nggak pernah mendengar nih ada wahyu, karomah atau musisat atau apapun yang semacam seperti itu gitu. Oke, kita lanjut. Yusuf Mansur emang orang paling jago. Bangun tidur semangat itu loh. Ada masalah tambah semangat, nggak semua. Orang boleh semangat tapi begitu dihajar masalah, zeng langsung turun. Nggak ada. Terus naik, nggak semua. Ya, kita tahu Yusuf Mansur itu dikasih masalah ya sama sering dikritisi sama YouTuber, sering dilaporkan kayak itu. Semangat sekali. Bahkan dalam videonya yang saya rilis itu yang menyebut orang lain on itu ya, Yusuf Mansur itu semangat sekali memarah-marahi.
apa ya, menghina ya dalam tanda kutip menurut saya dia menghina para YouTuber, termasuk mungkin saya ya yang dihinanya. Cuma untungnya saya nggak pernah nggak pernah diucapin sama yang Mansur. Ya syukurlah, karena mungkin ngapain juga ngucapin saya, karena orangnya nggak jelas ya. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Dia semangat marah-marahnya juga semangat di belakang itu ngelaporin Pak Darsonya juga semangat itu. Dia nggak bilang nggak bilang bahwasannya dia tidak semangat ya, itu cuma ya semangat yang seperti itu mungkin yang Yusuf Mansur punya. Oke, kita lanjut teman-teman. Dan dari dulu alhamdulillah gitu, saya belajar omongan yang besar, omongan yang tinggi dalam perspektif yang positif. Saya melihat Saleha. Ketika masuk Aliyah, ngelihat Saleha. Terus ngelihat Saleha disematkan sebagai siswa ya, terbaik tahun itu. Saya nggak perlu ada orang ngomong, ayo man, lu bisa man, nggak perlu. Saya ngomongnya ke diri saya sendiri, ayo man, lu bisa. Nah, kenapa panggung ini juga diadakan? Oh, saya sudah bisa bangun, iya, tapi mungkin lu belum bisa ngebangunin orang lain. Nah, di sini belajar. Nanti Anda akan belajar bikin di Makassar seperti yang Bu Selvi bikin. Halo, apa kabar? Jadi salah satu leader yang kita tahu di PyTrain itu yang dari awal ya, termasuk yang sebelum ada PyTrain, yang ngomong-ngomong masalah mobil itu, yang terkenal dengan dia berbicara dengan semut dan bertemu dengan malaikat di Mansur ini, itu ada namanya Bu Selvi. Bu Selvi ini temennya atau tetangganya atau saudaranya atau teman akrabnya atau CS-nya atau partner kerja atau rekan bisnis ya, pokoknya orang itu adalah. Nah, apa kabar Bu Selvi ya? Saya nggak mau menyinggung Anda, tapi Anda selalu dalam lingkaran bisnis Yusuf Mansur, dan ini sebenarnya ya itu hak Anda ya, cuma nanti Anda akan menjadi masalah kalau misalkan ya Anda nggak segera menyelesaikan masalah Anda itu. Ya, saya cuma ngasih tahu ya, saya nggak tahu masalahnya apa juga ya sebenarnya. Ya, apa kabar Bu Selvi? Oke, kita lanjut videonya ya. Saya cuma mendengar ngiung-ngiung ada namanya Bu Selvi yang selalu menjadi inspirasi Yusuf Mansur. Oke, kita lanjut. Anda akan belajar bikin kemudian di Bekasi seperti yang Bu Selvi bikin. Kalian akan belajar untuk kemudian bikin di Kalimantan seperti yang Bu Selvi bikin. Saya sih kalau seminar-seminar gitu-gitu saya udah hatam. Ya, tapi lu perlu hadir, belajar bagaimana menyusun kepanitiaannya. Oke ya, jadi teman-teman di situ ya, kita sudah masuk ke ranah PyTrain. Jadi di sana kita dapat catatan ada Bu Selvi. Nah, cuma kalian harus tahu bahwasanya PyTrain ini bentuknya MLM. Jadi kalau dihubungkan dengan penjualan yang kemarin, mungkin ini juga dijual juga, mungkin saya nggak tahu. Tapi yang jelas PyTrain ini terkait dengan PT VSI, PT Veritas Sentosa Internasional, yang akan terkait juga dengan Hotel City. Jadi saya rasa yang dijual bukan PyTrain ini, yang saya rasa karena PyTrain ini kan jadi ikonik Yusuf Mansur yang akan di IPO kan, yang pingin melantai di bursa katanya. Nah, mungkin yang dijual yang PyTrain Asset Management, yang ya kita tahu dalam beberapa kasus ya kejahatan keraputi bahwasanya selalu banyak menggunakan transaksi-transaksi keuangan internasional, transaksi keuangan future, transaksi keuangan sekuritas untuk mencuci uangnya agar bersih. Makanya disebut money laundry. Makanya kejahatannya nanti kalau di Indonesia itu tindak pidana pencucian uang, daripada money laundry kan itu bahasa Inggris, tindak pidana pencucian uang, namanya TPPU.
Nah, apakah ini terkait dengan TPPU atau tidak? Ya, kalian bisa simpulkan nih sesuai dengan yang video yang sebelumnya saya. Nah, PyTrain ini seperti itu. Yang saya jelaskan tadi, bahwasanya apakah PyTrain ini tempat mengumpulkan uang-uang yang itu yang akhirnya dialokasikan kepada yang lain, gitu ya. Oke, kalian bisa simpulkan sendiri. Sampai di sini ya teman-teman ya, saya ini sedang meruntut kasus PyTrain satu persatu berdasarkan jejak digital ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan videonya kurang menarik ya. Tapi saya akan update ke Pak Jenny. Saya sebenarnya udah janji dengan Pak Jenny untuk video call, cuma karena kesibukan saya yang kesibukan saya yang nggak sibuk, tidur mulu mungkin ya. Tapi setelah tidur langsung kerja, jadi sedikit sibuk. Oke. Sampai di sini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.